Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diki, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah sehat juga, luar biasa. Baiklah Pak Diki, Ya. ya. Sebelum melaksanakan kegiatan coaching nanti bersama Bu Tanti, eh, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nanti kepada Bapak ya. Namun sebelum saya bertanya, pertama-tama saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian tentang coaching kita kali ini. Nah, nanti apakah coach yang sekarang bertindak sebagai coach itu Pak Diki, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot? Dan kemudian bagaimana coach tersebut memberi respon atau tanggapan terhadap pertanyaan yang diberikan oleh coach, yaitu oleh Pak Diki. Kemudian jangan lupakan pula tentang prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Baiklah Pak Diki, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan terkait kegiatan coaching kita kali ini? Baik, yang akan saya kembangkan yaitu terkait dengan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Itu yang ingin saya kembangkan. Baiklah, mungkin itu bagian apa yang akan saya amati itu kompetensi pertanyaan yang Kompetensi berbobot. pertanyaan yang berbobot. Iya, betul, Bu. Mungkin itu saja ya, satu Ya, saja. satu saja itu. Ya, baiklah nanti akan saya amati sebagaimana permintaan Pak Diki sebagai coach untuk kompetensi pertanyaan yang berbobot. Kemudian bagaimana nih penilaian menurut Bapak sendiri nih terhadap apa proses coaching ini? Kalau saya memberikan nilai 1 sampai 10, di angka berapa Pak Diki pada saat ini terhadap kompetensi coaching Kalau yang dimiliki terkait oleh Pak Diki kompetensi saat ini. coaching, saat ini saya bisa memberikan nilai di angka 70. Nah, apa alasannya? Alasannya karena memang dari ketiga kompetensi ini ada kompetensi yang belum saya kuasai secara utuh, sehingga diperlukannya pelatihan, perlunya berlatih, dan perlunya pemahaman lebih lanjut. Apa terutama di saat atau terkait dengan kompetensi pemberian pertanyaan yang berbobot ini, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach gitu. Ya, baiklah. Kemudian harapannya, harapan Bapak dari hasil diskusi atau hasil coaching kita hari ini bagaimana? Apa harapan Bapak? Tentu harapan saya yaitu meningkatnya kompetensi yang saya inginkan, yaitu kompetensi pemberian pertanyaan yang berbobot kepada coach itu bisa meningkat, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan yang lebih berbobot kepada coach dan bisa menggali potensi dari coach dalam permasalahannya atau dalam percakapan nanti ketika coaching. Baik, bagus sekali Pak Diki. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Pak Diki setelah kegiatan atau proses coaching ini dapat berhasil. Baiklah, silakan Pak Diki sebagai coach untuk melanjutkan kegiatan atau proses coaching bersama Bu Tanti. Saya Baik. persilakan. Ya, terima kasih Ibu Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar Bu Tanti? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Diki gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, Alhamdulillah. tadi, aduh, kita bercerita dulu ya Bu. Seharian tadi Ibu beraktivitas apa saja ya? Tadi itu Pak di sekolah sedang ya persiapan untuk PAS yang akan dilaksanakan hari Senin. Iya betul ya Bu. Senin udah mulai Iya, PAS ya. Oh, iya iya. betul.
Nah, di awal percakapan ini saya ingin tahu tujuan dari Ibu melakukan percakapan ini, tujuannya untuk apa ya? Tujuannya mungkin untuk sharing ya Pak ya. Hmm. Sharing dengan permasalahan yang sedang saya hadapi. Mudah-mudahan bisa menemukan solusi. Oke. Nah, kemudian keluh kesah apa atau Ibu sedang mengalami hambatan apa sekarang? Baik itu di sekolah, di rumah, atau di mana saja yang bisa diceritakan, silahkan gitu. Ya, baik Pak. Sebetulnya saya sedang ini nih teh ya, pikiran tuh lagi Ya. ya ini tentang PAS. Jadi tentang mulai dari persiapan kan rencananya PAS itu akan dilaksanakan secara online ya, secara Hmm. daring. Jadi menggunakan HP Pak. Ya, betul, betul. Ya, iya online. Jadi ininya online ya tanpa kertas. Betul. Nah, iya jadi menggunakan HP atau mungkin sebagian ada yang pakai komputer mungkin. Hmm. Oh, ya. Nah, terus tadi itu entah kenapa tiba-tiba di kelas tuh ada beberapa kelas yang kursinya pada hilang, Pak. Waduh, kursinya hilang ya? Iya, itu hampir-hampir iya karena setelah acara atau ya acara P5 yang Hmm. proyek itu ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena kan kegiatannya itu di luar sekolah. Iya, Itu betul. kemarin yang kelas 7 tuh kebanyakan ya itu 2 proyek sekaligus jadi dalam 1 bulan kemarin. Maka Hmm. ketika sekarang mau PAS ternyata kursinya yang di dalam kelas itu kurang, tidak sesuai dengan jumlah siswanya. Oh, iya, iya. Padahal itu mau digunakan untuk Iya, PAS ya, Bu ya? Di hari Senin, berarti udah betul. mepet Jadi juga itu persiapannya. iya. Ya, Jadi itu meskipun salah secara satu daring. kekhawatiran. Hmm. Iya, yang pertama kursi, yang kedua khawatir karena ini PAS-nya online ya Pak ya. Hmm, ya. Biasa khawatir terkendala jaringan lah ya. Hmm, ya, ya. Kemudian juga yang sudah-sudah itu di siswa kadang ya ketika pelajaran pertama HP bisa on tapi ketika pelajaran yang kedua atau ketiga Ya. ketiga kadang HP sudah tidak berfungsi Pak. Itu yang suka jadi pemikiran kami. Iya. Apakah Ibu saat ini sudah memastikan eh, anak-anak membawa handphone semua atau disediakan di sekolah? Ya, handphone itu anak-anak bawa sendiri. Ah, iya, baik, baik. Yang, Cuman memang ada beberapa siswa yang tidak memiliki HP, Pak. ya baik Nah, untuk yang tidak itu memiliki HP permasalahan itu, juga. oh iya. Nah, untuk yang tidak memiliki HP itu disediakan di sekolah atau apa gitu? Kalau disediakan di sekolah bentuknya apa? Handphone atau laptop atau komputer? Untuk yang tidak memiliki HP, memang sekolah menyediakan. Kebetulan ada kemarin dapat bantuan tab ya, Pak ya. Oh iya, Ada, bisa digunakan ya. ada tab, ya kurang lebih 30 ya, Pak ya. Hmm. Nah, itu masih kurang, Pak. Oh, masih kurang juga ya. Ya, karena rata-rata setiap kelas sudah didata ya Pak ya, Oh rata-rata iya. setiap kelas itu ada 1 atau 2 orang, Hmm. 1 atau 2 atau 3 orang Iya, betul, betul. yang tidak memiliki HP per kelasnya. Oh iya. Jadi tuh, Sedangkan jumlah jumlah rombelnya hmm, kita ada 33 Pak. iya. Berarti memang tablet yang 30 ini tidak akan mencukupi ya, Bu ya? Iya betul.
Nah, untuk mengatasi hal tersebut yang Ibu lakukan itu bagaimana? Apa yang Ibu lakukan? Untuk mengantisipasinya kemarin tuh ya kita harus betul-betul mendata siswa ya Pak ya. Hmm? Mendata siswa yang memang betul-betul tidak punya dan tidak bisa meminjam sama orang tuanya. Oh iya, Iya, kan kadang ada yang anaknya belum dikasih HP tapi orang tuanya kan punya HP ya Pak ya. hmm, Nah, kemarin kita data betul-betul siapa yang memang di antara siswa tersebut yang tidak memiliki HP dan orang tuanya yang tidak memiliki HP juga. Maksudnya bukan mau ya, ngasih ke orang tuanya. iya, Kalau orang tuanya punya, tolong diminta dipinjamkan dulu yang punya orang tua gitu, iya. supaya ketika anak tersebut melakukan PHS, dia punya handphonenya. Ya, jadi Ibu sudah melakukan semacam pemberitahuan juga ya kepada anak-anak jika ada yang memang di rumahnya memiliki handphone yang bisa dipinjam baik itu dari orang tua, saudara atau kakak adiknya gitu ya bisa dibawa ke sekolah untuk melakukan PAS. Mungkin itu yang sudah Ibu lakukan. Kemudian dari kalau ini kan berkaitan dengan online, tentunya kan harus ada eh, kuota ya Bu ya. Kuota. Apakah anak-anak harus memiliki kuota sendiri atau memang ada WiFi yang khusus untuk bisa diakses oleh seluruh siswa dalam pelaksanaan PAS ini? Iya, Pak. Kebetulan di sekolah itu ada WiFi, ada dua ya, di dua lokasi, Pak. Iya betul. Ada di dua lokasi. Lokasi yang pertama itu sebetulnya cuma di ruang guru. Lokasi kedua di ruang TU. Nah, kebetulan Iya, ruang guru dan ruang TU ini kan agak berjauhan. Nah, yang di ruang guru juga itu bisa eh, digunakan oleh siswa yang letak kelasnya berdekatan dengan ruang guru atau kantor tersebut. Itu ada kurang lebih bisa mencukupi 3 kelas, Pak. Kalau yang Hmm. di ruang guru saja 3 kelas. Kemudian kalau yang di ruang TU juga sama kurang lebih 3 kelas. Ya, berarti ada 6 kelas yang bisa terfasilitasi oleh WiFi tersebut ya. Nah, tadi sedangkan rombelnya itu ada 33. Nah, ini gimana ya? Betul. Gimana tuh? Nah, sisanya mah jadi siswa harus mempunyai kuota sendiri, Pak. Ya. Oke, jadi harus membawa HP yang sudah ada kuotanya berarti ya masing-masing ya, Bu. Iya, betul. Nah, untuk eh, apa tindakan Ibu untuk memastikan PAS ini bisa berjalan dengan lancar, apa saja gitu selain tadi kan sudah menyuruh anak untuk meminjam handphone, kemudian sudah menyiapkan tablet, ada juga menyiapkan WiFi gitu. Nah, selain dari hal-hal tersebut, eh, kegiatan apa rencana Ibu untuk memastikan berjalannya PAS ini dengan baik itu apa aja gitu? Iya, yang setelah mendata siswa yang tidak punya handphone ya, Pak ya. Ya. Kemudian kami pun mendata siswa harus mempunyai akun, Pak. Iya. Iya, karena di awalnya kami punya rencana bikin soal itu harus menggunakan akun belajar ID ya, Pak ya. Iya betul. Itu syaratnya awalnya. Cuman memang kami terkendala, Pak. Terkendala dengan akun belajar ID ya, karena masih ada beberapa siswa di kelas 9, kebanyakan di kelas 9. Hmm. Kalau kelas 7 yang peserta didik yang baru mah itu sudah aktif semua, hampir 100% ya yang kelas 7. Kalau kelas 9 itu masih ada beberapa yang belum aktif. Nah, kami punya solusi, jadi nanti soalnya itu jangan yang harus menggunakan akun belajar ID, tapi boleh menggunakan akun yang lain. Oh iya. Nah, antisipasi bagi siswa yang tidak memiliki HP, itu kan ada kemungkinan berarti dia tidak mempunyai akun ya, Pak ya. Iya betul, betul. Nah, itu sudah kami data dan kami bantu untuk membuatkan akunnya, Pak. Oh gitu ya. Jadi udah ada
bantuan dari pihak guru dan sekolah untuk membuat akun, dan kemudian juga guru dan sekolah sudah mempersiapkan jika ada yang tidak memiliki akun, soalnya itu bisa diakses oleh akun yang lain gitu ya, tidak hanya oleh akun yang belajar ID aja gitu. Iya, betul. Nah, kalau tadi saya lihat udah ada beberapa rencana, beberapa tindakan yang Ibu sudah lakukan, kemudian ini komitmen dari Ibu dan rekan-rekan guru yang lain, bahkan kepala sekolah gitu ya, untuk berjalannya PAS ini agar berjalan dengan baik, itu komitmennya seperti apa ya, Bu? Komitmen kami ya, Pokja tentunya ya Pak ya. Hmm, Biasanya sebut Pokja itu ya tim timnya PAS itu. Kami sudah merancang sedemikian sedemikian rapih ya, mulai ya, dari perencanaannya seperti apa dan apa yang dipersiapkan sudah kami lakukan, dan kami sangat sangat siaga sekali, Pak. Biasanya di hari Senin ini kita sudah bersiap-siap ini, di hari Senin kami sengaja menyiapkan pengawasnya itu orang-orang atau guru-guru yang memang mengerti IT, Pak. ya, Iya, Kak. Jadi kalau kayak seperti guru senior itu biasanya nanti di hari kedua, ketiga atau hari keberapanya baru dia iya, bisa ngawas. gitu ya. Nah, kami simpan di garda terdepan itu guru-guru muda, Pak, di hari pertama PAS. Iya, Karena biasanya di hari pertama itu suka terkendala siswa belum bisa masuk untuk membuka soal. hmm, Nah, seperti itu, Pak. iya, Kemudian kami pun ya itu tadi sudah menyiapkan pesawat atau maksudnya dawai untuk melakukan PAS jika anak tidak memiliki HP, yaitu iya, dengan cara meminjamkan tabnya ya, iya betul. minjamkan tab meskipun itu hanya berjumlah 30, kemudian bisa ditambah dengan komputer mungkin Pak. Kami Iya, menyiapkan komputer yang berada di lab ya, itu juga ada kurang lebih 22 hmm. 22 itu bisa dipakai. Dan itu sudah terkoneksi internet. Baik Ibu, sangat luar biasa sekali ya, sudah terperinci, tertata dengan baik, apa yang menjadi komitmen Ibu bersama dengan tim Pokja ya, tadi ya disebutnya Pokja. Iya, Pokja. Iya, baik kalau tadi saya amati dalam percakapan ini Ibu ingin sharing ya terkait dengan situasi dan kondisi yang Ibu hadapi. Ternyata Ibu sedang menghadapi suatu kegiatan yang memang ini menjadi kegiatan akhir di semester ini, yaitu PAS, penilaian akhir semester. Dan ternyata di kegiatan ini Ibu mengalami beberapa hambatan, ada mulai dari hambatan dari gadget ya atau handphone, tidak semua siswa memiliki handphone, kemudian ada pun bantuan berupa tablet, tetapi tidak mencukupi eh, Iya. terkait dengan data yang sudah Ibu data juga, jumlah siswa yang tidak memiliki handphone tidak tercukupi oleh bantuan tablet tersebut. Kemudian Ibu juga sudah melakukan rencana untuk mempersiapkan WiFi dengan 2 WiFi untuk menjangkau 6 kelas, dan sisanya menginstruksikan untuk siswa menyiapkan kuota sendiri berarti. Selain itu juga komitmen yang sangat tinggi dari tim ya, Pokja tadi, untuk menempatkan garda terdepannya itu adalah guru-guru muda yang memang mengerti terhadap IT. Itu sangat luar biasa sekali, Iya, komitmen yang betul. sangat serius dan sangat tinggi sekali gitu untuk keberlangsungan PAS ini. Nah, mungkin itu Ibu ya hasil percakapan percakapan hari ini. Sampai jumpa nanti di lain waktu, kita ngobrol lagi ya Bu ya. Mungkin nanti akan Baik, Pak. lebih apa lagi ya, lebih banyak lagi hal yang ingin kita ceritakan bersama ya. Oke, Iya, terima kasih Bu. iya, Pak. Ya, Sami-sami, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Diki. Iya, Bu. Ya, setelah ada beberapa pertanyaan lagi nih, Pak Diki. Iya, silakan, Bu. Setelah melaksanakan proses coaching tadi antara coach dan coachee atau antara Pak Diki dengan Bu Tanti, bagaimana Bapak menilai sendiri penampilan Bapak yang telah dilaksanakan pada proses coaching tadi? Kalau untuk nilai sendiri saya udah ada naik menjadi 80 ya. Kalau tadi 70 sekarang naik menjadi 80. Itu untuk penilaian pribadi Ya, saya. ya, ya betul sekali. Karena pengalaman itu akan menjadi guru ya bagi Iya, kita, betul. Betul. artinya akan meningkatkan kompetensi kita itu dengan pengalaman, harus mencoba gitu kan. Bisa itu karena terbiasa. Biasa. Kalau bisa itu karena terbiasa. Ya, baik. Pak Diki, kemudian mengapa Pak Diki bisa menilai ada peningkatan seperti yang Pak Diki sampaikan barusan? Tentu. Apa alasannya? Alasan saya karena tadi fokus saya untuk meningkatkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, tadi pada saat coaching saya sudah melakukan hal tersebut. Kompetensi itu sudah saya lakukan kepada Ibu Tanti dengan beberapa kali mencoba menggali potensi dari Ibu Tanti terkait tentang permasalahan yang sedang dialami. Dan Bu Tanti juga bisa mengeluarkan potensinya yaitu dengan sigap mendata jumlah siswa yang tidak memiliki handphone, kemudian menyiapkan tablet yang bantuan jumlahnya setara atau tidak. Kalau tidak ada lagi solusi yang Ibu Tanti tadi lakukan lagi dengan menyiapkan komputer juga yang jumlahnya 22 di lab. Kemudian tadi ada yang sangat unik ini, garda terdepannya yang sudah disiapkan itu guru-guru muda yang paham terhadap IT. Nah, itu sudah bisa tercapai dengan kompetensi pertanyaan yang berbobot gitu. Sehingga saya bisa menilai diri saya di angka 80. Iya, saya sangat mengapresiasi sekali Pak Diki sebagai coach, dan saya setelah tadi mengamati dan menyimak percakapan Pak Diki dengan Bu Tanti itu sangat luar biasa sekali. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatannya Pak Diki? Silakan, silakan. Ya. Setelah saya mengamati proses coaching ini, ternyata ya coach ini atau Pak Diki sudah melaksanakan proses coaching dengan tahap tirta ya. Yang Betul. pertama menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Kemudian Pak Diki juga sebagai coach sudah mengulang kembali di akhir proses coachingnya dengan identifikasi atau permasalahan yang Bu Tanti sedang hadapi, diulang lagi sama Pak Diki. Ya, sudah saya barusan disimak. Kemudian setelah mengidentifikasi, kemudian Pak Diki juga mengulang kembali rencana yang dilakukan oleh Bu Tanti dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Tanti. Kemudian dan tanggung jawabnya pun sudah sangat jelas sekali ya, dan lengkap. Menurut saya Pak Diki sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan benar sesuai dengan alur tirta. Baiklah Pak Diki, apakah kompetensi lain akan ditingkatkan di masa yang akan datang atau proses coaching yang selanjutnya mungkin, Nah, selain pertanyaan berbobot yang sudah Pak Diki sampaikan di awal? tentu karena saya juga ingin meningkatkan kompetensi yang lain ya, dua kompetensi lain selain pertanyaan yang berbobot. Itu terkait dengan kompetensi mendengar aktif. Saya ingin menunjukkan sikap memperhatikan, kemudian mengulangi apa yang didengar dari coaching, dan saya juga ingin mengajukan pertanyaan untuk memperjelas gitu. Jadi untuk memperjelas pengalaman ataupun permasalahan dari coachingnya itu untuk kompetensi mendengar aktif yang ingin saya tingkatkan lagi. Kemudian untuk kehadiran penuhnya, saya juga ingin lebih menunjukkan sikap yang terbuka, kemudian sikap ingin tahu, dan sikap menghargai. Nah, itu yang ingin saya capai di coaching selanjutnya gitu ya. Ya, baiklah Pak Diki, mungkin saya rasa ini cukup.
Saya sangat mengapresiasi dan mudah-mudahan apa yang direncanakan Pak Diki untuk meningkatkan dua kompetensi yang lainnya dapat tercapai di proses coaching selanjutnya. Sukses terus Pak Diki. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum malam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.